Kami berdiri di hadirat-Mu siang hari ini karena kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami masih boleh beribadah kepada-Mu, Tuhan, kami bersyukur. Di tengah-tengah situasi, kondisi, kabar-kabar yang menggemparkan hari-hari ini, kami mau terus berlindung di dalam sabda Allah. Kami mau berlindung di dalam firman-Mu. Kami percaya janji firman-Mu yang berkata, ketika kami datang beribadah kepada-Mu, Engkau memberkati roti makanan kami, memberkati air minuman kami, dan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Bahkan ketika Engkau berjanji, sebagaimana dalam Wahyu ditulis, ketika Engkau menggoncangkan langit dan bumi, tapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Engkau, Tuhan, Engkau akan melindungi. Ada perbedaan, Tuhan, seperti Engkau membedakan umat Israel di tanah Goshen, di tengah-tengah tanah Mesir, Tuhan. Engkau sanggup membedakan dan Engkau sanggup melindungi kami. Karena kami percaya Engkau tempat perlindungan kami di tempat yang maha tinggi. Biarlah Engkau menemukan kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Engkau, yang hatinya melekat kepadamu. Sehingga sekalipun 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, tapi kami tetap berdiri karena Engkau menopang kami. Tidak ada penyakit sampah dan penyakit menular yang dapat menyentuh orang-orang yang Kau jadikan biji mata-Mu, karena Kau menjagai kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini berdiri seperti Abraham berdiri antara Engkau dan Sodom dan Gomora. Kami berdiri di antara Engkau dan bangsa kami. Tuhan, kami melepaskan shalom atas negeri kami. Kami mematahkan setiap intimidasi, ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran setiap penduduk yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini, mereka tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami juga berdoa, berikan hikmat, Tuhan, bagi pemerintahan kami, bahkan bagi semua penduduk Indonesia, Tuhan, untuk menjaga kesehatan, untuk terus hidup sehat, Tuhan. Bahkan untuk menangani kasus-kasus yang sudah terjadi, Tuhan, beri hikmat. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Dia adalah umat-Mu, dia orang pilihan-Mu. Beri hikmat, Tuhan, karena dia bertanggung jawab, Tuhan, tapi bukan dengan kekuatan dia, tapi bila ada hikmat, Tuhan, ada pertolongan, Tuhan. Tuhan, bela hidupnya karena dia berharap kepadamu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Oleh sebab itu, Tuhan, kami berdoa ada keamanan, ada ketentraman di negeri kami. Semua yang terjangkit disembuhkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Karena ada umat-Mu yang berseru-seru kepadamu, ada umat-Mu yang berharap kepadamu. Kami melepaskan semua berkat, kekuatan, kesehatan di dalam nama Yesus, Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung pulau-pulau yang ada, Tuhan, Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Dan kami bersyukur secara khusus bagi kota Jambi, provinsi Jambi. Tuhan, ada perlindungan, Tuhan, ada proteksi, Tuhan. Sungguh biarlah dunia melihat hari-hari ini Engkau, Tuhan, yang berkuasa dan berdaulat penuh. Tuhan, kami lepaskan berkat dan shalom bagi kota Jambi, bagi provinsi Jambi. Ada keamanan, ada ketentraman, Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, bersyukur. Kami naikkan doa yang sepakat mereka katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan langsung dengar firman Tuhan, ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang hari-hari ini sedang merebak. Tapi sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Pak Ahyo minggu lalu, intinya kita nggak boleh takut. Karena seperti yang juga saya katakan minggu lalu, yang perlu dicegah itu sebenarnya bukan virus corona, tapi virus ketakutan. Karena hari-hari terlalu banyak kabar-kabar yang menggemparkan. Makanya hari-hari ini saya suka nyanyi lagu yang lama, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Amin.
Nggak salah kita dengar berita hari-hari ini Bapak Ibu, nggak salah. Tapi kalau kabar itu kita dengar untuk supaya kita bisa berjaga-jaga itu bagus. Tapi kalau kabar itu kita dengar dan membuat kita ketakutan, nah itu yang kurang tepat. Diserang rasa khawatir itu normal, sering saya katakan. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Lagi seperti lagu tadi katakan, kita mau berlindung di dalam sabda Allah. Ada banyak janji-janji firman Tuhan di dalam Wahyu, di dalam kitab Keluaran, di dalam Mazmur 91. Lebih baik kita mendengar dan memperkatakan dan mengimani janji-janji firman Tuhan. Terus tentunya kita juga jaga hidup sehat. Karena intinya yang saya dengar, yang penting antibodi kita kuat, pola hidup kita sehat, kita akan lepas. Amin. Apalagi ada perlindungan Tuhan. Semalam saya telepon, saya ngobrol sama anak saya yang kerja di Bali. Gimana Bali kok? Oke, banyak yang karena nggak apa-apa walaupun tidak diberitakan heboh seperti Jakarta. Bahkan ada satu yang meninggal WNA di rumah sakit Sangla. Tapi saya katakan, gimana kamu? Yang saya suka dia tenang. Nah itu cuma kayak flu biasa itu Pak. Saya ngomong oke, tapi kamu tetap harus doa, itu yang penting. Terus jaga kesehatan, banyak minum air hangat, terus minum vitamin. Kamu kerja, yang penting kamu nggak takut. Nah, karena terlalu banyak kabar yang simpang siur, semua mencapit dia yang paling benar. Tapi yang pasti yang paling benar itu adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita. Oke, kita akan belajar firman Tuhan 2 bulan ini. Kita bicara tentang penyembah sejati, dan saya berharap Bapak Ibu nggak bosan dengar khotbah tentang topik. Karena memang kenapa harus 2 bulan? Karena sebenarnya ada prinsip berdasarkan survei. Kalau kita dengar sesuatu itu sampai minimal 6-7 kali, itu kadang baru merembes. Amin. Jadi kenapa kita sepakati para penatua dan pemimpin ibadah, tema kita sekarang 2 bulan, supaya Bapak Ibu paham. Dan saya percaya 2 bulan ini Bapak Ibu akan mendengar banyak khotbah, banyak hal berkaitan dengan penyembah sejati. Maka kalau Bapak Ibu yang menerima renungan saya setiap pagi akan mendapatkan kalimat yang selalu sampai hari saya katakan, penyembah sejati adalah pribadi yang bla 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 bla. Penyembah sejati adalah pribadi yang itu. Karena itu memang yang harus menjadi gaya hidup kita. Nah, hari ini PowerPoint saya boleh ditampilkan. Saya akan sampaikan fondasinya, bahwa berbicara tentang penyembah sejati paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Dan kita tentu harus berpusat pada ayat firman Tuhan yang di tema kita kedua bulan ini, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Saya bacakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus katakan sudah tiba. Kapan? Nah, sekarang. Waktu itu progresif dari ayat ini. Makanya ada 3 hal. Yang pertama saya mau katakan ini, kita adalah penyembah sejati. Saya mau meneguhkan setiap kita bahwa kita yang ada di tempat ini adalah pribadi yang mempunyai predikat, kalau saya boleh memakai kata itu, sebagai penyembah sejati. Status kita itu penyembah sejati. Kenapa? Di dalam 2 Korintus pasal 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Yohanes 4 tadi katakan sudah tiba waktunya. Kapan? Pada waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini katakan kita akan diciptaan baru. Dan Bapak Ibu tentu masih ingat 3 ciri-ciri ciptaan baru yang pernah saya khotbahkan beberapa bulan yang lalu. Yang pertama apa? Suka menyembah. Kenapa? Karena memang kita didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk penyembah. Yang kedua, suka firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan pokok kita. Dan suka berbuat baik, karena itu adalah sifat alami kita. Jadi ini yang harus ada dalam hidup kita. Di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Apa yang diperbaharui itu adalah roh kita. Karena ingat, manusia itu makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi baru, neos.
bersifat kekal, karena kita terima hidup yang kekal, dan ciri-cirinya suka menyembah. Tapi di khotbah saya yang lalu saya katakan justru karena jiwa kita, tubuh kita itu yang sering kali menghalangi manusia roh kita untuk terekspresi keluar. Beberapa hari yang lalu ada yang ngomongin, Pak tambah kelihatan muda. Saya bilang gini, kalau roh kita urus, kan Paulus ngomong kepada jemaat Korintus, sekalipun manusia lahir ya kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke sehari. Saya percaya kalau kita lebih fokus ngurusin manusia rohani kita, hidup penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, ngomong kanan kiri, kamu akan kelihatan lebih muda. Bukan karena produk anti-aging, nggak salah pakai produk anti-aging, nggak salah. Tapi kalau orang stres melulu, biar didempul setebal apapun, kelihatan tua. Karena beberapa waktu yang lalu ada satu jemaat ngobrol, kan hari ini beberapa tahun ini kan tren reuni. Dia ngomong cerita, tunjuk satu foto, Pak tahu nggak? Ini teman satu angkatan Pak, kelihatan tua banget Pak. Itu beban hidup saya bilang. Ngomong kanan kiri, makanya jangan pikul bebanmu sendiri. Ada Yesus, amin. Hati kita dibaharui dari hari ke hari. Jadi ciptaan baru itu cirinya suka menyembah, suka firman Tuhan, dan suka berbuat baik. Nah saya akan fokus jelaskan yang bagian yang pertama. Kenapa? Karena memang kita didesain sebagai makhluk penyembah. Nah kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Allah itu tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Makanya pertama kali Allah menciptakan malaikat yang untuk menyembah dia, yang disebut dengan Lucifer, sebagai makhluk penyembah. Nah nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Yesaya pasal 28, 12, 17. Itu gambaran bagaimana Tuhan menciptakan dia. Keren banget Bapak Ibu. Badannya itu penuh dengan batu-batu permata. Kan kalau kita lihat orang, apalagi kalau ibu-ibu pakai kalung terus pakai batu permata yang gede gitu aja, wih keren banget udah kan. Walaupun bukan batu permata, batu akik beberapa waktu yang lalu gede-gede kan, wih keren banget. Nah malaikat penyembah Lucifer, batu permata, krisolit, wih. Terus setiap kali dia melangkah ada alunan musik yang keluar, itu sebagai pengagungan penyembahan kepada Tuhan. Dia diciptakan memang untuk menyembah. Tapi kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15, dia menjadi sombong dan kemudian dia berkata, aku mau menyamai Allah, aku mau duduk di tempat yang maha tinggi. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan Tuhan buang dia ke bumi, Tuhan lempar dia ke bumi. Makanya dia jadi iblis dan dia berusaha merusak orang-orang percaya. Masalahnya gini Bapak Ibu, ketika dia dilempar ke bumi, Tuhan gak ngapa-ngapain. Tuhan biarin dia. Tetapi kemudian Tuhan menciptakan yang namanya manusia, saudara dan saya. Keren, diciptakan bukan hanya dengan aksesoris batu permata, alunan musik, tapi diciptakan menurut apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Wow, ngomong kanan kiri, keren ya. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia juga memberontak. Tuhan sudah ngomong semua buah dari pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah, jangan kamu memakannya. Ini dasar juga manusia. Karena memang manusia diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Manusia memakannya dan manusia berdosa, dan kemudian dia juga diusir dari Taman Eden. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, kabar baiknya di dalam Yesus. 2000 tahun yang lalu Allah datang ke dalam dunia mencari yang terhilang. Amin. Ini ada banyak ayat-ayat, saya nggak sempat bacain satu persatu, tapi karena khotbah ini sudah saya sampaikan di bulan Januari. Makanya kenapa 2 bulan yang lalu kita belajar hidup berpusat pada Kristus. Karena orang-orang yang ditebus dan berpusat pada Kristus, itulah penyembah sejati. Kenapa kita bisa lagi terhubung dengan Allah yang maha kudus, maha mulia, maha agung? Kenapa? Semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa terhubung lagi dengan Tuhan. Sehingga hidup kita harus apa? Berpusat kepada Kristus. Hal inilah membuat kita bisa kembali terhubung dan bergantung pada Tuhan, yaitu berpusat pada Kristus. Tadi kalau Lucifer dia sombong, dia dibuang. Tapi ketika manusia berdosa, manusia ditebus. Kenapa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin.
Wow, keren banget. Ngomong kanan kiri, karena kamu tuh berharga di mata Tuhan. Jadi penyembah sejati pastilah berpusat pada Kristus. Oleh karya salib kita dipulihkan sebagai penyembah sejati. Sebab itu sudah seharusnya lah hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya cuma mau meneguhkan Bapak Ibu bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah penyembah sejati. Ini bukan bicara tentang kalau Bapak Ibu kita lakukan sesuatu baru kita dapat status penyembah sejati. Enggak. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita menjadi penyembah sejati. Kenapa? Karena memang sejak semula kita didesain Tuhan menjadi penyembah. Nah yang kedua, berbicara tentang penyembah sejati, maka hidup kita adalah penyembahan. Itu yang harus kita mengerti. Nanti bagian yang ketiga baru saya jelasin. Karena maksud saya supaya Bapak Ibu nggak salah prediksi. Konsep dipikir penyembah sejati itu seperti yang tadi kita lakukan. Itu hanya salah satu dari ekspresi seorang penyembah sejati. Dan itu harus kita lakukan. Saya bersyukur ibadah 2 pemimpin sepakat. Kita mulai jam 10.15. Kita mulai di dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Tapi saya mau jelaskan lebih dulu. Bicara tentang tugas utama seorang penyembah sejati adalah apa? Menyembah, membawa persembahan. Seorang petani tugas utamanya adalah bertani. Seorang peternak tugas utamanya dia beternak. Seorang pengusaha tugas utamanya adalah berusaha. Seorang pedagang tugas utamanya berdagang. Jadi ada satu jemaat tanya, Pak, kita ini penyembah sejati, tugas utama kita nyembah. Ntar nanti kalau di dalam kekekalan, apa yang kita kerjain? Coba Bapak Ibu, ya menyembah. Karena memang kita sejak awal didesain untuk menjadi penyembah. Makanya di dunia ini kita sedang bangun hidup, gaya hidup menyembah. Dan memang ciptaan baru tadi ciri-cirinya suka menyembah. Makanya roh kita yang harus diurusin. Kita harus membaharui paradigma kita. Jiwa, dalam jiwa ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Itu yang sering kali menghalangi manusia roh kita tidak terekspresi keluar. Semalam saya ngobrol sama anak saya yang besar, terus nemenin anak saya yang kecil. Karena setiap malam dia pasti minta saya kelonin, saya bacain Alkitab. Kami biasanya baca yang ikut komsel 2 pasal, terus saya punya tanggung jawab bersama grup Aba 5 pasal saya bacain. Nah kemarin karena sudah selesai baca, terus dia ngomong, Papa ceritain dong tentang Papa dari kecil sampai gede. Jadi saya ceritain. Nah ujung pertanyaannya itu yang sempat membuat saya bingung. Setelah cerita tentang saya, tiba-tiba dia tanya gini, berkaitan dengan roh. Papa, mungkin karena 2 minggu yang lalu gurunya cerita tentang Nick, yang motivator yang gak punya tangan itu. Dia tanya gini, kan kalau manusia tuh tubuhnya gak punya tangan, rohnya punya tangan gak ya? Anak umur 10 tahun tanya seperti itu. Saya pikir gimana mau jelasin, tapi kan selalu ada hikmat Tuhan. Saya bilang roh itu sempurna. Ketika kita percaya Yesus, kita sudah dipulihkan sama seperti gambar dan rupa Allah sempurna. Ya sudah, untungnya dia gak debat lagi. Karena anak saya nomor 3 ini paling jago berargumentasi. Kadang saya harus ngomong sama istri saya, gak usah dicap anak kita bantah. Dia tidak membantah, dia sedang berani berargumentasi. Anak sekarang kan kritis. Jadi orang tua jangan dikit-dikit marah ketika anaknya adu argumentasi dengan dia. Kamu tahu apa? Saya bilang, kembali. Nah kembali kepada tugas seorang penyembah, sekali lagi manusia roh itulah esensi hidup kita. Dan tugas utamanya menyembah. Nah bicara tentang penyembah sejati dengan tugas utama menyembah, nah firman Tuhan katakan seperti ini. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, di dalam Mazmur 115 ayat 8, kenapa sebagai penyembah sejati hidup kita harus menjadi penyembahan kepada Tuhan, dan kita membangun hidup suka menyembah, yang poin yang ketiga nanti saya sampaikan. Karena ada ayat di dalam Mazmur 115 ayat 8, dan kalau ayat-ayat sebelumnya ini memang bicara tentang orang yang membuat patung. Tetapi ada prinsip di ayat yang 8 katakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuat patung maksudnya, dan semua orang yang percaya kepadanya atau menyembah kepadanya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita akan jadi semakin serupa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan sembah yang lain. Kalau kau menyembah uang, mamon, ngomong kanan kiri, mukamu akan kayak duit.
Coba lihat kanan kiri, yang kelihatan siapa? Kristus atau duit? Yang dikejar duit, yang dipikirin duit, mukanya jadi kayak duit. Tapi saya melihat wajah-wajah Kristus di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Karena kita adalah penyembah sejati. Dan hidup kita harus menjadi penyembahan. Jadi bukan hanya sekedar bermazmur, bernyanyi. Enggak, itu salah satu ekspresi. Nanti bagian yang ketiga saya jelaskan. Saya nggak akan khotbah panjang-panjang. Saya berharap kita akan lebih banyak praktek. Walaupun di ibadah 2 sudah sering dipraktekkan, sekarang jadi gaya hidup. Nah, di dalam Roma pasal yang kedua 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hidup kita, seluruh hidup kita, itulah penyembahan. Makanya ada lagu yang kita nyanyikan hari-hari ini, apa? Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Jadi penyembahan itu bukan cuma sekedar waktu kita nyanyi, itu hanya salah satu ekspresi dari penyembahan. Tapi sesungguhnya penyembahan itu adalah hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita, cara berumah tangga kita, cara berdagang kita, cara bekerja kita, cara sekolah kita, itulah penyembahan kepada Tuhan. Makanya hidup kita harus menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Nah, kata kudus Bapak Ibu, bahasa Yunani memakai kata hageos. Dan kata hageos itu kalau kembali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada satu kata, yaitu berbeda. Artinya hidup kita ini harus berbeda dengan cara hidup orang dunia. Karena hidup kita menjadi sebuah persembahan. Jadi ngomong kanan kiri, hidup itu harus beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia hari-hari sedang ketakutan, harus tetap tinggal tenang. Kalau dunia sedang curang hari-hari ini berusaha, kamu harus jujur. Ngomong kanan kiri, karena kamu harus beda. Karena hidup kita itu adalah penyembahan kita, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Baru kita akan tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan untuk itu ayat yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka kenapa akal kita, jiwa kita itu harus dibaharui dengan kebenaran firman. Karena terlalu banyak hal yang kita dengar sebelumnya, dan itu cara-cara dunia. Jadi sekarang, yang pertama saya katakan tadi, engkau adalah penyembah sejati. Itu status kita. Dan sebagai penyembah, hidupmu harus menjadi penyembahan, jadi persembahan yang kudus. Coba renungkan hidupmu. Hidupmu berbeda nggak dengan orang dunia hari ini? Atau serupa? Tapi firman Tuhan katakan apa? Janganlah jadi serupa dengan dunia. Karena hidupmu itulah penyembahan. Jadi bukan cuma sekedar nyanyi 2 jam di gereja, oh aku sudah menyembah, bukan. Penyembahan itu adalah seluruh hidupmu. Katakan sama-sama, seluruh hidup. Amin. Itulah penyembahan. Jadi penyembah itu berbicara tentang sikap hati yang diekspresikan dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah penyembahan. Di Januari Pak Ahyong sudah tanam sebuah prinsip mati ego, bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Bahkan di dalam Galatia pasal 5:22, tetapi buah roh ialah. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu, setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-39 katakan, maka Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dia ngomongkan akhir, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidupmu. Amin. Dan buah roh apa katakan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hari-hari ini kita harus benar-benar mengekspresikan penyembahan kita. Kita tetap punya kasih. Firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir, ketika banyak kesukaran, kasih
kebanyakan orang akan jadi tawar. Beberapa hari yang lalu direkam di WA disebar, wih, berebut di mall, berebut makanan sampai gebuk-gebukan. Saya berharap itu gak terjadi di Jambi. Kalaupun nanti Jambi terjadi seperti itu, ngomong kanan kiri, jangan sampai gebuk-gebukan berebut makan dong. Engkau harus murah hati. Amin. Kenapa tegang sih hari ini Bapak Ibu? Sudah merancang. Semalam ada teman di grup Strongman, diberi kesempatan 1 jam lagi karena mall akan segera ditutup. Wih, langsung ada yang jawab, respon, "Weh Dan, kabar dari mana itu?" Enggak, tiap hari memang gitu. Ini kan udah jam 9, setiap malam jam 10 mau tutup bro. Orang sensi banget hari-hari ini dengan kalimat dikit aja dah ngomong kanan kiri. Kamu gitu juga nggak? Ada kesabaran, tetap sabar. Ada kemurahan. Kalau nanti Bapak Ibu punya stok banyak, kalau ada tetangganya nggak punya stok, murah hati kasih. Amin. Hidup itu adalah penyembahan. Hidup itu harus berbeda. Buah itu harus nyata. Ada damai sejahtera. Orang lagi galau semua nih. Orang lagi gelisah. Wah, penyembah sejati mah damai sejahtera. Amin. Dia tetap berbuat baik. Amin. Itulah penyembahan. Itulah hidup kita. Jadi penyembahan bukan cuma sekedar nyanyi, tapi salah satu ekspresi penyembahan yang harus kita latih dan lakukan terus sampai menjadi gaya hidup kita adalah apa yang dicatat di dalam Efesus pasal 5. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, saya meneguhkan setiap kita adalah penyembah sejati. Yang setuju katakan amin. Dan seluruh hidup kita itulah penyembahan kepada Tuhan. Makanya harus kudus, hageos, berbeda. Cara hidup kita, cara bisnis kita itu harus beda dengan dunia. Karena hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang menyukakan, itu yang berkenan, itu yang sempurna bagi Tuhan. Nah yang ketiga dimulai dari salah satu ekspresi penyembahan. Efesus pasal 5 ayat 19 dan 20 berkata seperti ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah terjemahan asli dan King James itu lebih mirip dengan terjemahan aslinya. Kalimatnya seperti ini. Nah, ini Rudy yang jago. Saya hanya langsung translate ke bahasa Indonesianya, ayat yang sama. Jadi bukan berkata-kata, tapi katakan apa? Berbicara kepada dirimu sendiri. Itu yang harus kita praktekkan setiap hari, ngomong dengan dirimu sendiri dalam apa? Dalam mazmur, dalam nyanyian rohani, dan lagu-lagu rohani. Bukan lagu-lagu rohana Bapak Ibu, lagu-lagu rohani. Terus menyanyikan dan apa? Membuat melodi di hatimu kepada Tuhan. Nah ini yang harus Bapak Ibu lakukan menjadi sebuah gaya hidup, suka menyembah, suka bermazmur. Dengar telinga kita. Kenapa alasannya Bapak Ibu? Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 17 katakan seperti ini. Yuk baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah Daud Bapak Ibu, dia menjadi pribadi yang sangat kuat. Dia menjadi pribadi yang sangat teguh. Kenapa? Karena dia punya salah satu gaya hidupnya, yaitu suka menyembah. 73 pasal di dalam kitab Mazmur itu adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Jadi bukan 150 mazmur itu ditulis oleh Daud, enggak. Ada Yedutun, ada Asaf, ada Korah, ada Musa, ada pemazmur yang enggak tercatat namanya. Jadi saya sering kadang pengkhotbah ngomong mazmur Daud bermazmur. Enggak, lihat dulu mazmur itu punya siapa. Ya, it's okay sih. Makanya itu salah satu kenapa kita harus banyak belajar, banyak baca firman. Nah tapi bukan itu yang saya maksud. Maksud saya gini, Daud itu kenapa dia bisa menjadi kokoh, bisa menjadi teguh, nggak tergoyahkan? Karena dia suka bermazmur. Waktu dia dilupakan di padang penggembalaan, waktu ayahnya didatangi Samuel, dia dilupakan, dia bermazmur. Waktu dia dikejar-kejar Saul, dia bermazmur, dia nyanyi menyembah Tuhan. Waktu dia menjadi raja dalam kemuliaan raja, dia nyanyi menyembah Tuhan. Bahkan ketika dia dikudeta oleh anaknya Absalom, dia tetap nyanyi, dia tetap bermazmur, dia menyembah. Kenapa?
Dia pernah berkata, mengapa kau gelisah hai jiwaku dan tertekan dalam tubuhku? Berharaplah kepada Allah pertolonganmu. Ini yang harus kita bangun setiap hari. Gaya hidup suka menyembah, bermazmur. Gak ada alasan, Pak, di rumah gak ada musik, Pak. Di rumah saya ada keyboard, ada gitar, tapi kalau pagi kami penyembah, kami gak makan. Karena bagian terakhir tadi making melody in your heart. Dan sebenarnya kita ngomongin aja dan nadanya loh Bapak Ibu. Tuhan gak mikirin, wah fales Pak suasananya. Tuhan gak cari suaramu. Dari surga Tuhan dan malaikat gak ngomongin, diam. Sakit telinga gua, fales. Enggak. Tuhan gak ngomong gitu Bapak Ibu. Tapi justru ketika kita menyembah Tuhan, memperkatakan firman, itu kita mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat, Tuhan Kau ajaib, Tuhan Kau perlindungan kami. Kita ngomong sama Tuhan, telinga kita dengar, iman kita bangkit. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Ada yang gak bisa nyanyi? Aduh Bapak Ibu, di sini banyak lagu. Ada satu jemaat pagi, dia dari yang lain terus jadi orang Kristen, gak biasa nyanyi. Setiap pagi sekarang dia YouTube, terus screenshot kata-katanya, dia ikuti nyanyi nyembah Tuhan. Ngomong kanan kiri, gak ada alasan kamu gak suka nyembah. Yang untung siapa? Kita. Ibadah minggu ini cuma role model. Nah, kenapa kita sepakati sejak 2 tahun yang lalu lagu kita 1 bulan sama, sekarang 2 bulan sama. Tahu gak tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bisa nyanyi. Ketika ada masalah kau nyanyi, hatimu dikuatkan. Jadi jangan nonton konser Bapak Ibu kalau ibadah. Ini bukan konser. Ngomong kanan kiri, ini bukan konser. Bengong, liatin. Nanti giliran penyanyi WL-nya bagus. Wih bagus ya hari ini ya. Wih hebat ya. Giliran jelek diomongin, apa dia itu? Nggak seperti itu. Gereja ini cuma role model gimana kita nyembah Tuhan. Terus kita baca firman, renungkan firman. Tapi harus lakukan itu setiap hari. Katakan kepada dirimu. Gak ada alasan, sekali lagi ngomong kanan kiri, gak ada alasan. Daripada kamu habisin kuota untuk nonton yang gak bener, dengerin lagu-lagu rohana. Saya gak anti dengan lagu rohana, enggak. Tapi apa manfaatnya Bapak Ibu? Kenapa gak lebih baik kau dengar lagu-lagu rohani yang menguatkan, menyegarkan, meneguhkan hatimu, terus kau ikut nyanyi? Amin. Ngomong kanan kiri, praktek. Amin. Jadi gak ada alasan. Ini yang dari bukan anak Tuhan jadi anak Tuhan aja mau berusaha. Ngomong kanan kiri, kamu jadi orang Kristen udah berapa puluh tahun sih? Belajar. Karena itu gaya hidup. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Jadi ibadah di gereja itu hanya role model Bapak Ibu untuk salah satu gaya hidup yang harus kita bangun menjadi kebiasaan setiap hari, yaitu apa? Nyanyi, bermazmur, 4M, baca firman, renungkan firman, lakukan firman, bagi firman. Setengah jam aja minimal duduk nyanyi. Nanti lama-lama belajar mengembangkan dengan bermazmur dengan lagu-lagu baru. Walaupun saya setuju dengan Pak Kris Manusama ngomong gini, nggak ada kata-kata pujian lagi kepada Allah yang baru yang bisa kita ngomong. Semua udah diborong sama Daud. Kita mau ngomong apa? Tuhan Engkaulah perlindunganku, udah dipakai. Tuhan Engkaulah perisaiku, udah dipakai. Kita ini tinggal niru aja. Kita ini tinggal praktek. Amin. Ngomong kanan kiri, amin. Praktek Bapak Ibu. Namanya lagi gereja, ikutlah nyanyi. Itu bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi kita memang mau mengekspresikan hidup kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 kata, tetapi jauhilah tahayul dongeng nenek-nenek tua. Jangan dengerin hoa-hoa hari ini, sudah pusing. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu tadi bukan cuma hari Minggu, tapi setiap hari ketika kau nyanyi. Sebenarnya bukan cuma waktu pagi setengah jam, bukan. Sepanjang hari Bapak Ibu itu penyembahanmu ketika naik motor. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Atau ketika hatimu galau seperti daun di padang gurun. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Daripada kita nyanyi
memang aku orang termiskin di dunia lah, sakitnya tuh di sini lah. Aduh, Bapak Ibu, bukan seperti itu kita, amin. Tapi mulai bermazmur, bernyanyi, karena kau akan mendengar dan imanmu akan dikuatkan, amin. Latihlah dirimu ibadah. Latihan badannya terbatas gunanya, jangan salah tafsir ayat ini. Maksudnya kalau olahraga itu hanya terbatas menangkal virus corona. Kamu jadi sehat, virus corona mental, itu olahraga. Tapi terbatas cuman untuk hidup di dalam dunia ini. Jadi bukan berarti karena ada pendeta yang pakai ayat ini terus dia nggak mau olahraga, terus dia nggak mau jaga makan. Wow, yang penting ibadah, habis ibadah makan. Bukan, ayatnya katakan latihan badani, olahraga itu terbatas. Itu bicara tentang periodik. Kenapa? Karena ayat bagian berikut katakan apa? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk apa? Hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Waktu kita beribadah menyembah Tuhan di dalam dunia ini, kita akan beruntung. Kenapa? Kita akan mendapatkan manfaatnya apa? Iman kita menjadi kuat. Kita dengar firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, bermazmur, bernyanyi, itu gaya hidup, amin. Dan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Yesaya 30:15 katakannya, sebab begini firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Nggak usah dibaca bagian terakhir, karena saya percaya setiap jemaat di sini mau melakukannya, amin. Bangsa Israel enggan, disuruh bangun hidupnya menyembah Tuhan dalam tinggal tenang, tapi kamu enggan. Makanya dikit-dikit KO. Nanti agak makmur sedikit, mulai tinggalkan Tuhan. Nanti kena masalah sedikit, ngeluh, teriak-teriak, protes sama Tuhan. Nggak seperti itu hidup kita, amin. Tapi penyembah sejati, dia tahu hidupnya adalah penyembahan bagi Tuhan. Dan dimulai dengan membangun gaya hidup suka menyembah. Karena ketika kita menyembah Tuhan, bermazmur, bernyanyi nyanyian rohani, itu iman kita akan semakin kuat, amin. Saya undang pemain musik, saya undang para singer. Ada satu lagu lama yang hari-hari ini saya suka nyanyiin lagi. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Di sini ada. Di PowerPoint, di LCD. Saya catat sengaja, tapi susah nyari nanti. Ini zaman dulu. Tadi pagi pemain musiknya ikut-ikutin. Lagu baru Pak, bukan. Ini lagu kamu belum lahir. Tapi ini hari-hari ini terjadi hari-hari ini. Kunci C atau kunci A boleh? Zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kapal menggelar.
menggemparkan dan membuat kita semakin takut. Lebih baik kita berlindung pada sabda Allah. Kita berlindung apa kata firman. Dan gimana caranya? Mulai nyanyikan perkataan-perkataan firman. Begitu lagu-lagu yang sudah digubah oleh para komposer menjadi lagu yang kita nyanyiin, atau ada lagu-lagu baru yang keluar dari kata-kata yang keluar dari hati kita. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Nggak harus pakai musik, kita bersyukur di gereja ada musik. Tapi kalau nggak ada musik itu bukan alasan tuh nggak bisa menyembah Tuhan. Amin. Falas itu juga bukan alasan tuh bahwa menyembah Tuhan. Karena ungkapan kata-kata hatimu itu jauh lebih dimengerti oleh Tuhan, dan itu akan menguatkan imanmu. Amin. Mari kita